Peternak apapun, kalau misalkan kita memang mencintai pekerjaan, saya yakin akan ada hasilnya. Karena hasil itu tidak selalu uang, tapi kalau misalkan kita terus lihat ternak itu kita bahagia, itu kalau misalkan kita mau jujur itu juga sebuah hasil. Tapi kalau misalkan pencapaian itu diukur dengan uang, ya peternak ayam Elba ini sebenarnya sangat menjanjikan seperti itu, karena yaitu tadi saya bilang bahwa biayanya rendah, tapi harga. Perkenalkan, nama saya Kang Tarjo, dari pemilik dari Jemo Farm. Kebetulan saya beternak untuk ayam Elba. Singkat cerita, saya kenapa memilih ayam Elba, karena dulu sebenarnya saya beternak endok. Ketika anak saya yang kedua masuk SD, itu kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, saya berpikir bahwa tiap hari itu harus ada pengeluaran untuk uang saku anak saya, 2 orang. Dan menurut saya itu kalau dikalkulasi tiap minggu juga tiap bulan juga lumayan besar. Saya harus punya dana yang bisa tiap hari itu ada gitu. Nah, saya kepikiran bahwa usaha ayam petelur ayam Elba ini menjanjikan karena telurnya bisa dijual tiap hari. Sesederhana saya punya mimpi bahwa saya tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk uang saku anak saya. Tapi ternyata berjalannya dengan waktu, untuk uang sakunya juga terpenuhi, kebutuhan yang lain juga ikut terbantu, karena ternyata untuk nilai jual telur ayam Elba itu lebih tinggi. Persiapan untuk beternak ayam Elba sebenarnya, kalau untuk persiapan berternak itu mau berternak apapun, kalau jenis unggas kita harus niatnya mau kemana dulu arahnya, untuk petelur yang ditetaskan atau hanya untuk konsumsi. Karena perlakuannya kan berbeda. Ketika ayam Elba untuk konsumsi saja, dia tidak perlu jantannya. Tapi kalau untuk yang ditetaskan memang harus kandangnya koloni dan memang harus ada jantannya. Jadi nanti juga akan kosnya juga akan berbeda. Jadi itu harus ditentukan di awal dulu. Kebetulan saya ngambil dua-duanya, yang ditetaskan juga ada, yang hanya untuk konsumsi saja ada. Kalau jumlah indukan kurang lebih itu sekarang sekitar 60 atau 70 ekor. Sekitar 20-an jantannya. Perawatan ayam Elba sebenarnya tidak terlalu ribet, sama kayak ayam-ayam yang lain, cuman memang kita menerapkan vaksin tetap secara berkala dari DOC sampai dengan dia siap untuk bertelur, antara umur 4,5 atau sampai 5 bulan. Jadi untuk pakannya juga sama, kebetulan kita masih pakan pabrikan karena skalanya masih skala rumahan. Saya hitung-hitung kalau misalkan menggunakan pakan racikan sendiri itu costnya jauh lebih gede. Jadi saya memang masih memilih pakan pabrikan sampai detik ini jauh lebih ekonomis seperti itu. Terus untuk perawatannya sama, harus makan 2 kali pagi dan sore. Kalau dewasa itu di angka 35 gram per sekali makan, jadi 70 gram lah. Cuman kalau saya biasanya tambahin itu di 80 gram 1 ekor. Hemat karena nah kenapa itu saya pilih, karena nilai jual telurnya lebih tinggi tapi pakannya lebih irit, karena memang dia dari posturnya kecil, jadi makannya kan mungkin makannya bisa banyak, kalau dikasih banyak juga dia akan menghabiskan banyak, cuman kan temboloknya kan kecil, jadi dia memang konsumsinya kecil, cenderung lebih sedikit gitu dibandingkan dengan ayam petelur ras ya, karena biayanya lebih rendah tapi harga jual telurnya lebih tinggi. Jangan lupa juga minumnya, dikasih vitamin, doping ketika cuacanya lagi tidak menentu seperti hujan atau dingin ekstrim, ya dikasih jamu, kadang-kadang kita kasih jamu kunyit kayak gitu. Untuk indukan ciri-ciri fisiknya, karena bentuk ayam Elba kan memang dia cenderung kecil, justru jangan yang terlalu besar, malah kita ambil yang di atasnya ayam KT, di bawahnya ayam ras yang lain kayak gitu. Jadi dia gede banget juga enggak, tapi cenderung kecil tapi kecil banget juga enggak. Terus
badannya juga dia proporsional, terus warna bulunya cerah, terus untuk mukanya juga cerah kayak gitu, jangan pucat. Kalau bisa pilih kakinya warna putih. Iya, jantan dan betina sama aja untuk pemilihan ininya. Jadi pilih-pilih, kalau misalkan memang mau dia buat indukan itu pilih yang badannya tegap ya, sehat, bulunya cerah, terus warna wajahnya juga, jenggernya juga tegak, cerah kayak gitu. Kalau persentase itu di 60 ekor itu dia bisa kadang-kadang sampai 50 lebih. Tapi kalau yang ini 45. Kalau ayam Elba sebenarnya untuk ayam petelur sama, rata-rata 2,5 tahun. Cuman memang kalau untuk kita ngomong produktivitas ya, itu biasanya dia sudah dilepas di usia 2 tahun. Karena sisa setengah tahun itu dia masih tetap nelor, tapi kan sudah tidak terlalu ini lagi. Kalau ayam Elba itu kalau yang bagus, tapi kan ini memang tergantung perawatan juga, itu dia sebenarnya dalam 1 tahun itu bisa 250 sampai 300 bertelur. Untuk persiapan berternak ayam Elba ya, kalau dulu saya bertahap sih sebenarnya. Jadi dulu saya itu beli di Ocean, harganya 110.000, belinya 50. Beli 50, kalau sampai umur siap nelor ya mungkin per satunya itu bisa di harga 125 lah. Mulai dari yang kecil kalau memang mau skala rumahan. Tapi kalau misalkan memang dia skalanya sudah besar, punya dananya besar, ya yang dipersiapkan adalah harus lokasi dulu. Pilih tempat yang memang nyaman, karena ayam Elba kadang-kadang gampang stres ya kalau yang itu. Jadi harus lokasinya harus prepare dulu lokasinya, terus nanti kalau misalkan memang ini tenaganya juga harus disiapkan, peralatannya yang lain-lain juga harus disiapkan, indukannya juga kayak gitu. Tergantung dia mulainya mau dari mana, mau dari dewasanya kayak saya dulu. Kalau saya kenapa mulai dari kecil, saya dulu berpikirnya bahwa dana saya kecil, pinginnya dapat banyak. Tapi kalau misalkan memang arahnya mau ke petelur, saya sarankan sih sudah langsung beli yang pulet aja. Tapi kalau misalkan kayak saya kan memang akhirnya kan tadi saya cerita juga, saya memang menetaskan. Nah, saya kan butuh ilmu tahu itu, makanya saya dulu ngambilnya dari DLC. Tapi kalau hanya butuhnya saya pingin yang telurnya aja, saya sarankan sih belinya yang sudah langsung pulet aja, jangan dari DLC. Kalau kandang yang harus bagus itu ya sirkulasinya harus istilahnya dia tetap kena sinar matahari, sirkulasi udaranya juga bagus, tapi tidak berlebihan, karena kalau di tempat kita kan udara kadang-kadang dingin ya, jadi bisa diakali dengan contohnya bambu kayak gini, tapi nanti dikasih tirai, kalau pas lagi cuacanya nggak bersahabat ya tirainya diturunkan seperti itu. Terus tidak boleh terlalu panas juga, tidak boleh terlalu lembab juga, seperti itu, sedang, karena memang untuk unggas itu kan dia akan lebih nyaman di suhu-suhu yang hangat, tapi tidak terlalu panas. Kalau panas juga dia akan bermasalah. Sebenarnya kalau beternak ayam Elba karena ayamnya kecil, terus kalau misalkan dia butuh untuk telur aja, itu lahan 2 meter aja bisa 36 bisa ekor. Hemat temat, karena memang posisinya juga ayamnya juga kecil kayak gitu. Kendalanya pertama karena saya memang belajarnya sambil jalan, sudah lihat YouTube bolak-balik, lihat literatur bolak-balik, tapi ternyata begitu berjalan saya menemukan banyak kendala yang sebenarnya kalau sharing sama teman-teman ya ada opsi untuk mengatasinya, tapi opsinya juga tidak satu. Jadi sama aja nanti ketemunya kendala-kendala itu bisa diatasi ya ketika kita sudah berjalan. Kendalanya contoh waktu kecil itu DOC saya mati lumayan banyak karena memang ketidaktahuan. Saya mikirnya 50 satu box, terus dikasih tempatnya cukup sebenarnya cukup memadai, tapi karena dikasih lampunya satu, mikir saya waktu itu menggerombolkan ya nanti akan hangat gitu. Tapi ketika lampunya satu menggerombol itu juga jadi masalah, yang keinjak-injak juga nanti mati. Terus ada begitu sudah menginjak usia 2 bulan itu mulai kena penyakit, ada penyakit senot, penyakit
macam-macam lah kayak gitu. Nah itu saya masih pakai cara-cara yang disarankan, saya lempar di media sosial, gimana cara mengatasinya, saya coba pakai ini yang mereka sudah berpengalaman, tapi pada akhirnya juga ketemu bahwa memang harus ngalamin itu dulu kayaknya biar jadi tahu. Iya, karena begitu keduanya saya sudah angka kena penyakit itu tuh sudah menurun jauh. Kalau saya optimis cerah, karena saya sudah menjalani selama 2 tahun, walaupun hasilnya kan baru hampir 1,5 tahun inilah ibaratnya kayak gitu. Menurut aku pangsa pasarnya juga masih banyak, karena saya yakin sebenarnya orang Indonesia kan kulturnya memang ayam kampung, ini kan ayam kampung petelur lah bahasanya, karena memang rasa dagingnya juga sama persis, nggak ada bedanya, terus telurnya juga sama persis kayak ayam kampung, nggak ada bedanya. Nah, jadi ayam kampung petelur Elba ini itu menjadi unggulan karena kulturnya kita orang Indonesia kan jamu ayam Jawa. Semua orang tuh sebenarnya butuh, banyak yang butuh, tapi di era sekarang kalau kita lihat warung-warung tradisional yang menyediakan telur ayam kampung itu jarang sekali. Padahal kalau dia menyediakan, orangnya beli. Tapi dari survei, saya survei 10 warung pun paling ada 1 yang dia menyediakan. Itu pun dia nggak terus. Karena apa? Dia belinya kadang-kadang dari tetangga yang memang ayamnya memang ayam kampung, beli jual telurnya cuman 10 atau apa. Nah, habis itu ya nggak jual lagi. Sebenarnya kalau aku pemasaran masih di sosial media, cuman ngupload aja. Jadi saya belum yang menawarkan, oh ini belum. Jadi di sosial media saya upload, orang lihat bahasanya kontennya, terus mereka DM. Nah biasanya itu kita produksi di angka 40 sampai 30 butir ya sehari. Kalau saya jual di harga 2.500. Kalau 40 ya berarti 100.000. Kita udah packing 10 ada, packing 4 ada. Minimal kalau buat uang satu anak ada gitulah. Harapan saya sih buat saya sendiri dan semua peternak Elba ya, kalau harapan saya bisa berkembang lebih maju, jadi kita bisa menjadi penyuplai telur ya, penyuplai telur gizi untuk anak Indonesia. Terus kita bisa memberikan pendapatan lebih, jadi walaupun yang skala rumahan itu ternyata hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari lah, minimal kayak gitu. Jadi nanti bisa, saya kepingin beternak ayam Elba itu menyediakan dari telur sampai anakannya sampai indukannya. Kalau sekarang mau beternak bingung kandangnya, nggak usah bingung-bingung, indukannya disediakan, kandangnya disediakan, tinggal aja dilaksanakan beternaknya.